Ya, selamat siang pendengar Kardopa. Kembali kami hadir di talk show Duduk Bareng Parlemen yang dipancar langsungkan dari Gedung DPRD Sumatera Utara. Dan saat ini kami berada di ruang kerja anggota DPRD Sumatera Utara, Meryl Rauli Saragi SHMH, sebagai anggota DPRD Sumatera Utara yang akan kami ajak berbincang pada siang hari ini. Selamat siang, Mbak Meryl. Selamat siang, Pak Peter, Mbak Desi yang ada di studio, serta para pendengar Kardopa FM, dan selamat menunaikan ibadah puasa juga bagi para pendengar Kardopa FM yang sedang menjalankan ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Pak sudah mengundang saya kembali untuk ada di talk show Duduk Bareng Parlemen pada siang hari ini. Ya, tentunya kami juga berterima kasih. Meryl sudah meluangkan waktu untuk Radio sama-sama, Pak. Kardopa dan kita berbincang tentang pemilu. Karena memang masalah pemilu ini banyak dibicarakan oleh masyarakat dan juga banyak disorot karena berbagai hal tentunya. Ya. Termasuk anggota DPRD Sumatera Utara yang juga menjadi peserta Ya. sebagai calon legislatif ya. Walaupun kondisi sekarang ini Meryl merupakan petahana. Ya. Bertarung di Dapil Sumut 2 ataupun Medan B dan tentu punya banyak catatan. Apa dan bagaimana catatan itu akan kita coba gali dari Meryl karena banyak masyarakat, banyak juga para akademisi dari kampus menyoroti masalah pemilu ini. Kemarin dari kampus UGM menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan juga demokrasi, dan juga kampus UI demikian. Ya, para guru besar berkumpul untuk menyatakan pandangannya terhadap pesta demokrasi ini, terutama tentunya keterlibatan dari berbagai unsur yang membuat pemilu ini disorot banyak. Tapi sebelum kita ke situ, kita ke rumah besar DPRD Sumatera Utara dulu. Boleh ya, Meryl? Boleh dong Pak. Iya, sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Tentu di awal tahun 2024 ini ada hal-hal yang menarik yang bisa di-share ke publik, terutama pendengar Kardopa, tentang kerja-kerja di DPRD Sumatera Utara berkaitan dengan legislasi, pembentukan perda, controlling, dan budgeting. Apa kira-kira yang menonjol, Mbak Meryl, pada awal tahun 2024 ini? Ya, terima kasih Pak Peter. Awal tahun 2024 ini kan pasti kebanyakan anggota DPR itu, apalagi yang sekarang masih menjabat ya, diberikan amanah itu sibuk pasti Pak. Pasti. Karena kan kampanye dari sampai tanggal 14 Februari kemarin gitu. Tapi itu pun tentu saya juga sebagai ketua Bapemperda itu tidak mengenyampingkan tugas dan wewenang dan amanah saya sebagai wakil rakyat. Kebetulan karena saya di Dapil Medan ya Pak Peter, jadi tetap berjalan gitu. Tidak ada proses-proses tadi legislasi, budgeting, controlling itu yang tertunda gitu. Jadi kayak di awal tahun ini aja, tadi saya baru minta staff untuk kasih brief ya yang sudah kita kerjakan aja. Itu di awal tahun aja kita sudah mensahkan 3 perda. 3 peraturan daerah. Ya, jadi Ranperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian Ranperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara ke dalam perusahaan perseroan daerah penjamin kredit daerah Provinsi Sumatera Utara. Ini nanti Perseroda Jamkrida. Ya, dan Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi itu di periode sekarang sudah kita lakukan. Untuk yang periode lalu itu 2023 kita sudah mensahkan 13 Ranperda menjadi perda. Nah ini tadi saya udah minta cek juga usulan di tahun itu ada 12 perda ya.
Kalau nggak salah itu 9 dari DPR, 3 dari provinsi, dan ada lanjutan itu 10 Propemperda yang kita kerjakan gitu. Jadi Iya. kalau dari, Bapemperda kita tetap on track ya, karena kalau rapat-rapat di Medan ya pasti saya dong Pak, karena kan rekan-rekan dewan lain daerah pemilihannya jauh-jauh gitu. Iya. Dan kita maklumi, kita sangat memaklumi, tapi saya tetap komitmen untuk, rapat kerja dengan stakeholder yang lain dan, kalau tadi fungsi controlling tetap berjalan Pak, Iya. apalagi selama kita kampanye juga banyak mendengar masukan dari masyarakat. Iya. Mohon maaf. Jadi berarti, apa yang menjadi kewajiban, tugas dari anggota dewan tetap terlaksana Iya. selama periode menuju ke pemilu 2024, baik saat masa kampanye maupun juga pada saat pencoblosan. Tentu ada yang ke dapil ya, kampanye, tapi tetap hadir juga sebagai anggota dewan di gedung dewan ini. Iya, dan ya kita bagi tugas Pak gitu. Jadi Tugas. selama 2 bulan lah ya, kan kampanye dari November sampai kemarin pemilu, mungkin seminggu 2 minggu setelahnya juga masih itu kan rawan-rawannya tuh Pak penghitungan suara tuh. Jadi mereka masih fokus di dapil ya kita maklumi aja gitu. Tapi ya kalau kita beberapa orang aja datang rapat kan juga tetap bisa memfasilitasi dan mengakomodir. Iya, Rapat kalau kita kerja. sedikit bicara tentang perda yang dihasilkan, apakah ada inisiatif yang dilakukan oleh DPRD provinsi dan ada juga kan inisiatif dari pemerintah daerah. Kira-kira mana yang menjadi inisiatif dari DPRD Sumatera Utara? Iya, kita buka data ya Pak ya. Nanti kalau kita nggak pakai data nanti susah repot lagi ya. Jadi kalau yang dari Pemprov itu ada seperti Ranperda tentang fasilitasi pengembangan pondok pesantren di Sumatera Utara. Oke. Itu yang diusulkan oleh Partai PDI Perjuangan juga karena memang banyak kan pondok pesantren di Sumatera Utara Betul. gitu Pak ya. Jadi dan banyak juga yang belum teranggarkan juga gitu. Jadi kita mau coba juga nanti di Banggar kita juga akan bantu. Kemudian tentang kepemudaan itu dari Bapemperda juga karena saya rasa ini banyak Gen Z dan milenial kan Pak gitu. Pasti. Jadi kita perlu mengatur peraturannya itu juga supaya bisa memfasilitasi suara-suara yang sekarang ini kan jumlahnya banyak gitu loh. Anak-anak muda ini Pak. Kemarin kalau pemilu kan 60% itu anak muda. Ya. Kemudian tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen. Itu juga dari DPR. Kenapa? Banyak kita salah satu contoh ya dari sekian banyak itu masyarakat yang terjerat pinjol Pak. Oh, pinjaman online. Iya, dari aplikasi yang bodong. Nah, mereka banyak yang nggak tahu kalau misalnya aplikasi itu tidak terregistrasi di OJK, sebenarnya tanda kutip mereka nggak bayar juga nggak masalah, karena kan itu bodong. Nah, tapi masih banyak masyarakat yang tidak teredukasi tentang hal ini. Itu salah satunya. Kemudian tentang Persi Roda, tentang Bank Sumut ya. Ini kan dari kemarin sempat mau IPO dan lain sebagainya, cuman karena satu dan lain hal ketika pergantian juga di rootnya gitu. Jadi ada dinamika yang terjadi sehingga perlu kita bahas kembali. Kemudian tentang perlindungan jaminan sosial pekerja rentan. Jadi kemarin sudah sempat rapat juga dengan BPJS. Itu kan kurang diakomodir Pak. Kita kan sudah ada kita keluarkan Ranperda tentang perlindungan dan penghormatan tentang disabilitas, pengaruh utama gender. Nah, di sini payung hukum yang memfasilitasi pekerja rentan kan untuk bisa punya tempat dalam pekerjaan. Nah, tentu kita juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerjanya. Itu perlu kita perhatikan. Kemudian tentang susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara ini dari Pemprov, Pak. Kemudian ya tentang Dirga Surya. Ya kita tahu Dirga Surya ini juga kurang banyak BUMD kita ini nggak jalan sebenarnya Pak. Dirga Surya, AIJ, percetakan itu kan. Jadi kalau Dirga Surya itu kemarin bahkan sempat diberikan wewenang untuk bikin beras ya, padi gitu kan. Tapi nggak berjalan juga gitu. Kita lihat sebenarnya kita berpotensi untuk bisa menghasilkan beras yang banyak ya di Sumatera Utara, tapi kita lihat juga stoknya tidak mencukupi dan harga beras juga tetap naik ya Pak ya. Ya dan beberapa tentang ini juga ya RPJMD biasa nanti kan juga masih di kami Pak untuk APBD 2025 nanti kan IP 2024 masih kita bahas juga. Nah, di samping
perda yang dibicarakan dan kemudian juga akan menjadi salah satu peraturan di Provinsi Sumatera Utara nantinya, adakah anggota dewan mencermati kondisi masyarakat yang kondisi sekarang banyak disorot tentang harga beras, Ya. kemudian harga cabai sekitar Yang naik sekali. 65 sampai 70.000 per kilo. Ya. Kemudian tepung. Kan ini kan akan menuju ke hari raya. Ya. Bagaimana anggota dewan ataupun lembaga dewan melihat kenaikan harga ini? Ya, sangat disayangkan apalagi kalau misalnya saya mendengar respon pemerintah ya, "Oh, kalau harganya mahal jangan beli itu," gitu kan. "Kamu beli barang di Shopee bisa tapi, beli beras enggak," gitu kan Iya. kesannya menyalahkan keadaan dan masyarakat gitu. Oke. Kita kalau menjadi wakil rakyat atau menjadi pemerintah itu harus siap disalahkan, Pak. Kalau yang nggak bagus itu kita harus bisa terima bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Mereka itu memilih kita, mempercayai pemerintah untuk bekerja untuk mengayomi dan bisa membantu masyarakat. Ya. Jadi jangan dibalikin lagi ke masyarakat gitu loh. Jadi kan kerjanya pemerintah dong untuk mengendalikan inflasi, kenaikan kebutuhan pokok gitu loh. Bahkan berarti salahnya di mana? Kita kok negara maritim dan agraris yang terbesar salah satu tapi kekurangan beras gitu loh, Pak. Jadi salahnya di mana? Tentu kami sampaikan, kayak saya sampaikan juga ke Biro Perekonomian ya. Saya sampaikan juga ke Bulog gitu, kita sering komunikasi gitu dan diskusi. Tapi sampai sekarang ya tetap aja nggak ini ya, Pak ya. Kita lihat harganya nggak tahu sekarang berapa ya. Terakhir saya 15 apa 16 ribuan ya Pak kalau nggak salah. Beras mulai Range-nya 15 ke 16 Ya, saya lihat ada R1 tuh 10.000 sekian. Tapi ini juga karena subsidi pemerintah bikin pasar murah ya. Kalau nggak salah di Pemko juga bikin pasar murah. Tapi kan ini kan hanya sekedar seperti apa ya Pak? Hanya cuman sementara doang gitu loh. Kita butuhkan berkepanjangan. Bagaimana nih? Apa yang ditargetkan oleh pemerintah gitu loh. Jadi kemarin juga Pemprov kan yang membuat Dirga Surya itu ya untuk bisa membantu suplai beras ya. Mereka kalau nggak salah di daerah Serdang itu bikin untuk lumbung padi gitu kan Pak. Tapi nggak jalan juga. Tetap aja sebagai harga. perusahaan daerah itu kan. Iya. Surya. Jadi saya lupa ya kemarin tuh pokoknya mereka ada surat penugasan dari Pemprov gitu ya selama 1 tahun seperti itu. Jadi saya rasa ini tugas kita bersama gitu loh. Tugas pemerintah untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok ini gitu loh. Iya, di samping lembaga dewan kan ada yang namanya controlling. Iya. Bagaimana memainkan itu pada situasi yang sekarang harga-harga naik? Iya. Apakah ada sidak ke pasar atau Iya, bagaimana? kalau sidak ke pasar pasti saya nggak tahu ya. Kalau saya memang belum ada sidak ke pasar Pak. Kita mungkin bisa cek di Komisi E juga nanti ya bidang Kesra. Tapi juga kemarin Presiden kan barusan juga ngecek harga beras gitu. Tapi kan kalau Presiden datang nggak mungkin sidak dong. Sudah dikondisikan juga harganya berapa itu kan pasti sudah dikondisikan gitu loh. Bukan yang benar-benar terjadi ini adalah ya emak-emak yang tiap hari ke pasar ngadu sama saya, Bu Meril. Makanya kemarin setelah pemilu Pak saya kasih beras gitu loh. Saya kasih beras gratis, kasih minyak. Boleh dong habis pemilu kita ngasih bantuan ke masyarakat. Jadi yang teriak tiap hari itu ya ibu rumah tangga gitu loh. Iya memang berat sekali kan bagi emak-emak ibu rumah tangga melihat cabai yang melambung tinggi harganya. Betul, dan saya sangat menyesalkan respon dari pemerintah itu ya kayak Menteri Pak Julhas dan lain sebagainya. Perdagangan. Iya, ya kalau mahal nggak usah beli ini atau yang itu kan gimana ya maksudnya kita itu Pak mungkin bingung ya nanti Pak Peter mungkin masih mikir kita buka puasa habis ini makan di mana gitu kan. Tapi mereka bingung mau makan apa. Gitu loh. Jadi kita coba sering-sering turun gitu loh. Sering-sering memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat yang sebenarnya gitu loh. Karena berarti ada suara-suara dewan yang disampaikan ke Pemprov ya? Pasti kita sampaikan. Tapi Cuma kan responnya gimana? Kayak misalnya makanya kita harus memikirkan jangka panjang ya Pak. Misalnya kayak food estate ya. Yang dulu banyak disampaikan bahwa iya yang kita suruh bekerja itu yang petani yang betul-betul mengerti apakah tanah ini cocoknya ditanamin apa. Jangan yang keinginan kita paksakan ke alam gitu kan. Kita harus menyesuaikan dengan alam itu tuh bisanya ditanamin apa nih. Kita harus menyesuaikan gitu. Dan memang ada riset dan inovasi juga, harus ada teknologi juga yang memahami itu sehingga
yang yang betul-betul kita tanam di situ Pak, sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Jadi menurut saya ini sangat, harus kompleks dan komprehensif dan Iya. tidak bisa hanya anggota dewan Pak, karena Pak Peter tahu sendiri baru political decision itu tuh Iya, yang bisa ada pada harus eksekutif eksekutif ya. gitu loh. Jadi kita mau teriak-teriak kayak gimana pun, kalau memang eksekutifnya tidak memahami, kadang banyak yang nggak memahami tapi sok tahu kadang-kadang Pak Peter gitu. Jadi, duduk bersama harusnya dengan ahli gitu ya. Kenapa sih kita negara yang subur sekali ya, negara maritim dan agraris bisa kekurangan stok beras gitu loh. Iya, karena kalau rakyat yang bicara, rasanya kan kadang-kadang nggak didengar. Tapi kalau wakil rakyat yang bicara, bobotnya kan beda, Mbak Meryl. Beda. Iya kan? Padahal sebenarnya bosnya kan rakyat tuh Pak. Iya dong, kita kan wakil rakyat dong, harusnya dia Iya. dengerinnya tuh apa, kita harus betul-betul paham bahwa mereka itu bisa jadi pemerintah itu karena rakyat. Iya. Gitu. Mandat yang diberikan oleh rakyat. Kapanpun mandat itu dilepaskan, mereka akan menjadi orang biasa aja gitu. Jadi kurang ada mungkin kepekaan dan ya itu kan juga kemarin banyak pas pemilu bansos dibagi mulu tuh Pak. Mungkin Iya. jadi menciptakan stok terbatas dan inflasi kan gitu. Iya. Karena bayangin aja stok bansos 6 bulan dirapel bisa dibagi dalam 1-2 bulan Pak Peter. Iya, at least anggota dewan tetap bicara ya tentang masalah rakyat. Wajib. Wajib. Bukan hanya bicara Pak Peter, saya bahkan udah membagikan 17.000 paket beras kepada gitu ya. masyarakat. Jadi kita bukan hanya ngobrol, mengkritisi, tapi kita memberikan solusi. Daripada saya teriak-teriak doang, tapi nggak ada yang kita berikan ke masyarakat gitu. Jadi Iya. per hari ini saya udah lebih kasih 17.000 kepala keluarga beras. Jadi berarti selain bicara ada action dilakukan Action dong oleh Pak, karena kalau ngomong anggota doang nggak dewan. laku Pak. Baik Meryl, kita sejenak kembali ke studio dulu dan nanti kita akan berbicara panjang lebar tentang topik kita. Nah, tentunya pandangan dari seorang anggota dewan yang ikut serta juga sebagai calon legislatif tentang pemilu 2024. Kita kembali ke studio. Stay tuned. Yeah. Kardupa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Iya, pendengar Kardupa, Anda masih bersama kami di talk show Duduk Bareng Parlemen yang disiarkan langsung dari lantai 3 gedung DPRD Sumatera Utara, tepatnya di ruang kerja anggota DPRD Sumatera Utara, Meryl Rauli Saragi SHMH. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di www.kardupafm.co.id dan juga melalui Facebook Kardupa 994 FM. Mbak Meryl, kita terus lagi ya. Lanjut Pak. Nah, tentu masalah penting buat kita juga adalah pemilu 2024. Pencoblosannya sudah selesai, perhitungannya sekarang masih terus berlangsung secara berjenjang. Apakah itu dari tingkat kota dan kabupaten, kemudian provinsi, dan akhirnya nasional. Nah, bagi seorang anggota DPRD Sumatera Utara yang juga ikut serta sebagai calon legislatif, apa pandangan Meryl terhadap pemilu ini? Pandangan saya Pak, Ya, bukan hanya pandangan saya. Jadi setelah pemilu kemarin selesai, saya tanya ke beberapa teman lintas fraksi, lintas angkatan. Jadi dia bilang, pemilu kali ini adalah pemilu paling brutal. Pemilu paling brutal yang pernah terjadi di Indonesia sepanjang mereka mengikuti. Saya udah tanya ke beberapa, termasuk teman-teman saya yang masuk ke periode kedua, kemudian bahkan ke senior yang udah mengikuti 9 kali. Iya. Ada Pak, saya lupa namanya, Pak Wagirin. Kan udah yang ke-9, udah 45 tahun jadi anggota DPR. Jadi pemilu paling brutal, Pak. Dengan segala bentuk permainan yang ada gitu loh. Istilahnya ini kalau dulu kita katanya bermain di kebun binatang, ini kita bermain di hutan. Gitu ya. Jadi sangat liar gitu, Pak. Iya. Nah, dari pandangan yang kita dengar, kita dapati dari teman-teman sesama anggota DPRD Sumatera Utara yang ikut bertarung menjadi caleg, apakah bisa kita simpulkan pemilu ini adalah pemilu yang paling banyak masalah
dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Tahun 2014, tahun 2019. Dan banyak mengatakan pemilu ini juga melahirkan, katakanlah ya, hal-hal yang di luar dugaan. Seperti money politik, yang secara terang-terangan disampaikan oleh masyarakat kepada caleg. Apakah begitu? Ini Pak Peter dengar dari masyarakat banyak kan? Nah, Banyak. itu yang benar berarti nggak sih? Hasil kita tangkap dari masyarakat pada saat kami melakukan berbagai review ke lapangan. Iya, jadi kalau Pak Peter aja bilang kayak gitu, apalagi saya ya, gitu. Iya. Karena pasti banyak banget yang ngadu ke saya gitu. Karena saya selain anggota DPR kan kita di Komisi A Tuh. dan kita bermitra dengan KPU dan Bawaslu. Dan itu banyak sekali aduan-aduan yang saya terima. Karena kan pasti mereka ngadunya ke kita kan, bidang bagian apa? Komisi A itu bidang hukum dan pemerintahan juga gitu loh Pak. Jadi dan potensi-potensi kecurangan, money politik dan seperti yang Pak Peter sampaikan itu bukan cuma 1-2 orang yang menyampaikan. Pasti banyak. Jadi kalau ada yang bilang nggak ada terjadi apa-apa, pemilu ini baik-baik saja itu dia dari mana gitu Pak? Karena realita yang terjadi di masyarakat saat ini adalah seperti yang tadi Pak Peter sampaikan gitu bahwa ya brutal, penuh dengan money politics dan menurut saya juga pengawasannya itu nggak berjalan ya dari sisi Bawaslu-nya juga saya sendiri mengalami sedikit cerita ya Pak Peter ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya punya baliho yang dirusak. Oh, Jadi kalau baliho saya dirusak berkali-kali saya nggak masalah sih Pak, ya biasa. Tapi kan itu juga termasuk pidana kalau misalnya ketahuan yang merusak baliho saya gitu. Cuman saya ke-trigger untuk mengadukan ini karena di sebelah baliho saya itu ada CCTV di Sub. Nah, jadi coba ya Pak Peter ikutin cara alurnya ini menurut saya agak sangat aneh ya dan sangat merugikan gitu. Jadi ketika saya tahu baliho saya dihancurin gitu kan, saya minta coba ke Dishub sebagai anggota DPR dan sebagai peserta pemilu CCTV-nya rekaman. minta rekamannya. Ya, tidak dikasih oleh Dishub. Katanya harus kalau misalnya itu buktinya mana? Lah, saya bilang gimana mau ada bukti? Buktinya berarti kan harus dari CCTV. Iya. Tapi dia tidak memberikan. Saya udah bersurat, tembusan ke Polres, tembusan ke wali kota, ke Dishubnya langsung. Saya udah telepon, WhatsApp kepala dinasnya tidak digubris. Nah, bayangkan kawan-kawan yang juga pasti mengalami hal yang sama. Saya aja anggota DPR tidak dibantu apalagi mereka gitu ya. Jadi ya udah ikuti prosedurnya, saya melapor ke polisi. Polres waktu itu menyampaikan kalau kamu mau diproses harus ada bukti. Nah, gimana Pak Peter? Jadi dibola-bola kan. Nah, saya ke Bawaslu. Saya ke Bawaslu bilang, "Kak, kalau nggak ada bukti nggak bisa." Lah, saya kan di sini mencari bukti dan mencari bagaimana proses yang benar, Pak. Oke, saya datang bolak-balik tuh, Pak. Saya sendiri yang antar berkas saya sendiri yang proses. Nah, terakhir saya bilang, "Ini gimana saya mau cari tahu? Justru kan saya di sini untuk kalian bekerja." Saya kasih laporan ke Bawaslu bahwa ada orang yang melihat gitu bukti. Saya sambil cari tahu nih. Saya punya kenalan di Dishub gitu, tapi nggak ada yang berani ngasih karena katanya harus ada surat dari polisi. Polisi nggak mau ngeluarin kalau nggak ada dari Bawaslu. Bawaslu tidak bisa proses laporan saya kalau tidak ada bukti. Gimana? Nah, itu contoh kasus yang Meryl Aram. Terakhir Pak Peter, laporan saya gugur karena tidak ada bukti. Tapi akhirnya saya mendapatkan bukti dari saya coba cari orang. Jadinya kan harus kita cari tahu nih orang dari Dishub. Pokoknya saya akhirnya mendapatkan video rekaman CCTV ini. Oh, gitu kan. Dishub Kota Medan atau Dishub Kota Medan dong Pak. Karena kan yang punya nah, saya akhirnya dapat tahu nggak dari mana Pak Peter? Saya bilang ada yang saya kan pernah bilang ada baliho saya dirobek di sini gini-gini. Nggak tahu kan DM ini kekuatan sosial media Pak Peter. Ketika pemerintah kita tidak bisa minta bantuan, sosmed bergerak gitu. Jadi saya dapat video rekaman CCTV-nya. Entah dari akun bodong mana saya nggak ngerti. Pokoknya nyampe ke saya. Terus saya publikasikan di sosial media saya, di Instagram saya. Nggak nyampe 3 jam Pak Peter. Ada yang ngasih tahu dia siapa pelakunya. Karena videonya ada. Kak itu tinggalnya di sini gini-gini. Nah keesokan harinya Pak, saya datengin. Saya cari di sekitar lokasi tukang parkir. Kenal nggak yang namanya ini gini-gini. Ternyata dia lagi di suatu tempat. Ada di lapangan Gajah Mada waktu itu kan. Terus dia bilang, "Oh iya Bapak kenapa Bapak iniin baliho saya?" Pokoknya singkat ceritanya ternyata ada caleg kota yang menyuruh dia menghancurkan baliho saya yang ada di situ gitu loh. Jadi
Ya, menurut saya cerita-cerita sama Bawaslu, saya bilang kayaknya Bawaslu berarti nggak ada gunanya gitu loh, Pak. Jadi saya sampai pernah bilang ya bubarin aja Bawaslu, coba Bapak hitung berapa banyak laporan yang masuk ke Bawaslu yang diproses sampai tuntas. Iya, sebagai badan pengawas kan seharusnya ada tindakan Nah, ya. tidak bisa menindak, Pak. Jadi Oh. Bawaslu itu tidak bisa melakukan tindakan, yang bisa itu adalah dari Gakumdunya. Tapi kalau Gakumdu ini kan ada polisi, ada Bawaslu, ada jaksa. Nah, kalau Bawaslu aja yang mau, terus polisi bilang ini nggak memenuhi syarat, ini nggak bisa, jaksanya bilang nggak bisa, kan nggak jalan, Pak Peter. Betul. Jadi buat apa? Nah, saya juga mikir, ini kan Bawaslu kan juga dibentuk kawan-kawan di Komisi 2 DPR RI. Kalau memang tidak relevan lagi, kayaknya di pemilu berikutnya nggak usah ada lagi, karena mereka juga tidak bisa ke penindakan, Pak Peter. Itu Iya, yang tapi saya fungsi dapatin. pengawasan kan ada juga pada mereka kan. Iya, fungsi pengawasan ada, Iya, tapi coba saya mau tanya tidak Pak Peter, ditindaklanjuti. nggak bisa ditindaklanjutin buat apa? Oke. Jadi menurut saya kan Berarti buang-buang lembaga ini anggaran. nggak perlu ada Menurut gitu. saya sih nggak perlu ada. Karena dari berapa banyak laporan yang disampaikan, coba berapa Betul. persentase yang sampai tuntas. Iya. Gitu. Dan itu bukan saya aja, Pak. Banyak teman-teman yang saya percaya itu yang laporannya juga gugur, tidak akan diproses. Oke. Ya. Itu satu sisi yang Meryl langsung alami. Betul. Sisi yang lain, adakah misalnya money politik? Kalau money politik saya rasa sih di mana-mana ya, Pak Iya. Peter. Jadi kita nggak usah lagi bilang oh nggak boleh gini. Saya pribadi sangat menggencarkan tidak boleh bagi-bagi uang money politik untuk Iya. memilih ya, pilih-pilih gitu ya. Tapi permintaan itu dari masyarakat, Pak Peter. Saya mendapatkan banyak DM, direct message, apalagi 3 hari sebelum pemilu, ada WhatsApp, kita ada sekian suara yang komit, tapi berapa uang ingot-ingotnya, gitu loh. Saya kemarin ke Serdang Bedagai, saya ketemu teman-teman yang menang itu menceritakan, 1 hari ini kita berapa yang amplop yang kita sebarin, H- berapa sekian. Bahkan Pak Peter ini oknum ya laporan ya, benar atau tidaknya nanti saya tidak berhak menentukan ini pasti atau enggak, tapi berdasarkan laporan yang saya dengar, bahkan oknum-oknum aparat yang membagikan langsung uang tersebut di desa-desa tertentu gitu loh. Iya. Jadi ya itu laporan yang ada di masyarakat, kebenarannya mungkin kita bisa tindak lanjutin seperti apa nanti. Tapi itu yang terjadi, saya sendiri pribadi kalau bisa nggak mau keluar duit Pak Peter, tapi kan demand-nya itu langsung dari Iya. masyarakat gitu loh Pak Peter. Jadi memang ada masalah di pemilu terkait dengan money politik. Padahal Kompleks kan Pak Peter. money politik ini kan dilarang bagi yang memberikan maupun yang menerima. Itu kan ada sanksi pidananya. Ada sanksinya. Tapi heran ya, kok semakin masif money politik ini? Iya karena gini, kalau saya rasa sih Pak Peter ya, karena memang saya ada dengar ya, salah satu partai itu ketika dia mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI itu harus punya deposito uang 20 miliar. Kalau tidak punya 20 miliar, tidak bisa dicalonkan sebagai anggota DPR RI. Jadi bahkan pencalonannya, jadi kalau misalnya ada 7 calon, 7-7-nya ini harus dia punya 20 miliar per orang. Stok rupiah Iya. 20 M. Dan ketika BIMTEK itu, kalau misalnya kita biasa di PD Perjuangan itu bagaimana ideologi, bagaimana gotong royong memenangkan hati rakyat, ini langsung bagaimana mendistribusikan uang ke masyarakat. Cara-caranya yang tepat seperti apa gitu. Jadi udah gila sekali gitu loh Pak Peter ini kalau ini terus-terusan saya rasa dilakukan di pilkada dan di pemilu 2029 saya rasa ya nggak efektif lagi, tidak sehat lagi Pak Peter gitu. Dan Pak Peter tahu sendiri ya, mungkin kalau kita yang di politik paham betul misalnya kayak beberapa hari sebelum pemilu itu gaji ASN dinaikkan, gaji Bawaslu dinaikkan, rapel pemberian BPNT, bantuan pangan non tunai, kemudian bansos dan lain sebagainya. Iya, pada prinsipnya itu memang bantuan pemerintah yang sudah disepakati dengan DPR yang harus didistribusikan. Tapi apakah tepat memberikannya itu Kan ada merapel selama 6? jadwalnya. Iya, tapi kan ini dirapel. Itu kan tentu menciptakan market yang sangat cair ya Pak Peter ya, brutal gitu. Oh ini dari pemerintah aja sekian, kamu bisa seperti apa gitu. Jadi Pak Peter kita ini masyarakat Indonesia itu 65% itu pendidikannya itu masih SD. Ya SD, SMP, SMA lah paling tinggi. Jadi dan mereka needs-nya itu setiap kali mereka minta ke pemerintah itu, oh kita harus pemerintah yang memberikan program dan lain sebagainya. Saya Pak Peter 4 tahun itu memberikan program dan bantuan ke masyarakat. Puji Tuhan ya, saya punya tim yang solid. Saya selalu mengajarkan mereka untuk bagaimana hubungan emotional bonding itu kepada masyarakat dan kita harus benar-benar mengakar kepada masyarakat. Dan puji Tuhan kita bisa berdasarkan perhitungan sementara ini kita bisa
menang kembali gitu kan. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan yang memang dia baru mau berbuat ya, sudah cukup berbuat tapi daerahnya yang trennya seperti itu. Makanya kalau ini seperti ini terus Pak Peter menurut saya ini sangat tidak sehat dan tidak efektif. Karena ketika masyarakat mau pemimpin yang seperti mereka bilang tadi peduli, memperhatikan, tapi akan kalah dengan hari H ketika ada orang yang menawarkan uang, mereka akan berpaling. Jadi makanya saya sangat mengencourage ya kalau bisa di 2029 kita pemilu tertutup aja. Iya, artinya sistem pemilu itu ya, Tertutup, iya. proporsional terbuka yang sekarang dilakukan atau proporsional tertutup. Iya, proporsional tertutup aja Iya. gitu dan lebih gampang masyarakat mengawasi kalau katanya nanti yang apa sih ada money politiknya bayarnya ke elit politik. Iya. Nah itu kan lebih gampang diawasi Pak Peter karena kan lebih sedikit gitu mengontrolnya tuh lebih gampang daripada seluruh masyarakat ini gitu loh Pak. Bayangkan ada yang nyebar berapa ya Pak? 80.000 amplop, 200.000 amplop, 400.000. Itu lihat aja kayak Yang isinya variasi. gitu loh. Saya dengar sih dari teman-teman gitu, ada yang seperti itu gitu. Tapi itu bukan realita yang harus kita tutupi lagi, Pak Peter gitu. Jadi berarti gagasan, ide dan program itu tak mempan melawan saya banjirnya. tidak money suka politik. mengatakan ini tapi kenyataannya seperti itu Pak Peter. Aduh. Saya menolak ini tapi kenyataannya seperti itu. Saya ini hanya anomali saya rasa Pak. Kasus saya bisa duduk menang kembali, tetap bisa menjaga utuh 2 kursi, suara saya naik 13,5%, saya menyumbang 32% suara di partai itu anomali. Di tengah tren partai kami Pak di Sumut 2 itu turun. 100 periode lalu tuh 120 ribuan. Sekarang tuh 76 atau 77 ribu, 50 ribu drop Pak. Iya. Tapi Bagaimana partai politik melihat itu kan seharusnya ada pendidikan politik untuk masyarakat. ada, cuman ya itu dia Pak. Saya rasa ya kembali lagi Pak. Saya selalu sampaikan bahwa di 100% anggaran pemerintah itu kan 20% pendidikan, sekian persen. Tapi kalau Bapak cek tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah itu 40% itu karena bantuan sosial. Nah, jadi kalau kita terus-terusan kasih bansos doang ya mentalnya seperti itu Pak Peter. Menurut saya tidak akan ada perubahan selama ya kalau ada apa langsung dikasih langsung BLT gitu ya, bansos. Which is itu oke. Boleh Pak gitu. Tapi harus disertai juga dengan pendidikan karakter building. Jangan setiap kita mau pemilu atau pilkada Baru laksanakan itu. iya gitu. Tapi memang Pak kadang-kadang itu kita suka sampaikan gitu ya ke masyarakat tuh kita yang dibilang kita yang lupa sama masyarakat atau masyarakat yang lupa sama kita nih Pak. Udah berapa tahun kita ada memberikan bantuan ke masyarakat ya. Bangun rumah ibadah, bangun sekolah. Kalau mereka ini lagi mau lebaran kan pasti kita ada THR, hampers, makan, kita ajak. Mereka sakit kita bantu ke rumah sakit, BPJS-nya kita bantu. Anaknya mau sekolah kita bantu gitu. Tapi pada waktu hari H kalau nggak ada yang diberikan itu seolah-olah tuh masyarakat amnesia gitu Pak. Iya. Tapi Jadi ke depan Meryl tantangan bagi teman-teman di DPR RI ya, untuk melakukan semacam ya mungkin penyidikan atau apa terhadap masalah-masalah di pemilu ini kan. Sehingga itu menjadi hal untuk dibawa dalam regulasi yang baru betul, barangkali yang ya. relevan Pak. Kayak Iya. misalnya kita nggak boleh ngasih bantuan sembako dan uang gitu. Tapi Iya. lomba boleh. Lomba ini hadiahnya bisa berjuta-juta. Lah kan ngasih duit juga walaupun memang nggak ke semua gitu kan. Jadi membuat peraturan tapi juga aturannya ini ada ruang dan celah dan realita lapangannya juga begitu terjadi dan Bawaslu juga tidak ada bisa menindak. Jadi ini menurut saya ini sebuah fenomena yang sangat kompleks yang betul-betul kita benar-benar harus punya political will dan power yang kuat untuk bisa merubah sistem ini sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Jadi tapi saya tetap masih percaya Pak Peter ya. Saya percaya kayak pemilih saya itu memang yang saya rawat dan punya hubungan emotional bonding yang sangat kuat dan mengakar sehingga mungkin dikasih duit juga belum tentu mereka mau karena memang saya mencari niche market pemilih yang emang cerdas juga gitu loh yang mereka paham gitu loh. Iya. Nanti kita bicarakan itu, namun kita akan kembali sejenak ke studio dan barangkali pengalaman sebagai caleg di Dapil Sumut 2 atau Medan B akan menjadi bagian dari obrolan kita berikutnya. Siap, Pak Peter. Kita kembali ke studio. Stay tuned. Terduga Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan.
Pendengar Kardopa, Anda masih bersama kami di talk show Duduk Bareng Parlemen yang disiarkan langsung dari gedung DPRD Sumatera Utara dari lantai 3 fraksi PDI Perjuangan. Masih bersama saya Meryl Rauli Saragi SHMH. Beliau adalah anggota DPRD Sumatera Utara dan juga sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumatera Utara. Meryl, boleh kita terus ya? Ya, silakan Pak. Oke. Di segmen sebelumnya saya menangkap ada beberapa hal yang Meryl sampaikan seperti adanya ruang gelap demokrasi di pemilu 2024 ini. Masifnya money politik, adanya tekanan, intimidasi, penggiringan suara dari oknum, kurang berfungsinya barangkali Bawaslu dalam hal pengawasan, sehingga membuat pemilu ini mendapat sorotan banyak oleh masyarakat. Nah, kalau kita ke Dapil Sumut 2, di mana Meryl ikut berkompetisi di situ. Ya. Nomor urut 1 kan? Iya, nomor urut 1 Pak. Iya. Dari 10 kursi yang diperebutkan. 7 Pak, kalau di 7. dapil saya 7 Oh, kursi. 7, sorry. Berarti ada potensi yang bisa kita lihat di sana. Bagaimana potensinya? Potensi apa maksudnya Pak? Apakah bisa mendudukkan kembali Meryl di gedung Dewan ini? Ya mudah-mudahan Pak, berdasarkan perhitungan sementara, Iya. puji Tuhan, alhamdulillah ya, saya berterima kasih kepada masyarakat Kota Medan, terutama dapil saya yang sudah mempercayakan kepada saya. Berdasarkan kemarin di hasil provinsi Pak, itu suara saya di 25.550. Dan itu kursi kedua ya Pak. Pertama tuh PKS, karena sekitar 95 ribuan kalau nggak salah suara partai dan calegnya. Jadi kursi pertama PKS, kedua PDI Perjuangan, ketiga Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, dan PDI Perjuangan yang terakhir. Jadi berarti dari Dapil Sumut 2 itu PDI Perjuangan mendapatkan 2 kursi. Berdasarkan di hasil provinsi kemarin. Ya. Berarti sama dengan pemilu 2020. Sama dengan ya, tapi 19 jumlah ya? suaranya yang turun Pak, itu menjadi evaluasi juga buat kami. Oke. Nah, bagi Meryl sendiri, pengalaman di Dapil 2 ini bagaimana? Jadi Pak Peter, sebelum mau musim kampanye tentu kita kan melihat siapa lawan kita, gitu ya. Jadi ketika saya melihat lawan di politik, wah ini ya kita tahu sendiri kondisinya bahwa saingan saya ini tuh duitnya tak terbatas ya, tak berseri ya, kemudian kuasanya tak terbatas gitu ya. Jadi waktu itu saya dengan Pak almarhum kan satu-satunya yang ngelawan ketua DPR tuh kan cuma saya Pak. Iya. Di seluruh dapil kan satu dapil dengan beliau gitu. Tapi karena kita satu partai dan saya dengan almarhum sangat kompak Pak. Jadi benar-benar kita koordinasi. Oh Meryl kamu kesini, bahkan saya almarhum itu memberikan saya Pak Bas kami ya, dia sangat mendukung lah gitu, dalam artian kita harus tetap 2 kursi, kamu coba kesini gitu ya. Jadi kita saling dengar-dengaran juga dan melihat di lapangan. Tapi kan tentu karena beliau ketua DPR, saya juga harus ekstra keras, kerja keras dong Pak gitu kan. Kemudian ya Bapak tahu sendiri kan di sini juga secara nuansanya itu kan di sini kan 01, 02 ya lebih banyaknya kalau di Medan gitu kan. Jadi presidennya kadang ya begitu, kita kan juga harus mengkampanyekan capres kita juga gitu kan Pak. Gitu. Sementara kan kita juga harus tahu bagaimana kondisi lapangan. Jadi saya selalu sampaikan ke tim bahwa kita ini tanda kutip kalau mau menang harus merebut hati masyarakat dan membangun emotional bondingnya gitu. Jadi karena mungkin kekuasaan kita terbatas, anggaran juga terbatas, kita harus capek. Harus capek dengan cara tiap hari harus turun lebih rajin ke masyarakat. Gitu. Capek ataupun lelah. Iya. Tapi hasilnya memuaskan. Memuaskan karena saya tahu Pak, tim saya siapa, lapangan seperti apa. Karena saya benar-benar turun setiap hari itu, benar-benar kampanye itu
mengedukasi masyarakat. Jadi bukan hanya sebentar, hanya sapa dan, "Oh ya jangan lupa pilih," gitu. Tapi saya juga mengajarkan, mengedukasi mereka bahwa jangan hanya karena duit gitu ya, kamu milih seseorang, tapi harus tahu program apa yang pernah dia bawakan. Iya. Ya track record-nya seperti apa gitu loh, apakah Jadi berarti mumpuni. rekam jejak dari seorang caleg seharusnya itu yang dilihat oleh masyarakat Betul ya. gitu ya, tapi sambil saya juga memotivasi ya teman-teman saya, anak-anak muda itu banyak sekali yang menjadi tim saya Pak Peter gitu. Iya. Jadi kita satu hari bisa secara paralel mengadakan pertemuan. Jadi misalnya saya di sini, tim saya di sebelah sana. Nanti kalau saya nggak sempat ke sana kita video call gitu ya. Kalau nggak sempat kita bikin pertemuan-pertemuan kecil, kita datang ngobrol gitu loh. Bantuan yang sewajarnya kita berikan karena pasti ada kos politik juga ya, Pak. Makan, minum, logistik operasional gitu kan. Tapi yang saya sangat tekankan kepada tim waktu itu adalah semua juga bilang, "Pak Peter, kalau nggak ada apa-apa nggak bisa," gitu. Saya bahkan banyak yang nge-chat saya bilang, "Kak, ada nggak gini, minta uang," gitu kan bahasanya. Terus saya bilang, "Aduh kalau misalnya saya, kamu harus dibayar pakai duit, saya nggak bisa, karena nanti bagi yang menerima dan memberikan juga bisa ada pidananya," gitu kan Pak Peter gitu. Tapi kalau mau percaya sama saya boleh tolong pilih saya, tapi kalau enggak juga nggak usah pilih saya. Saya Iya. bilang gitu bahkan Pak Peter. Jadi secara terbuka menyampaikan itu Iya, ya. dan kalau tidak pas di hati Bapak Ibu, tidak usah pilih saya. Iya. Saya sampaikan seperti itu. Jadi berarti Sumut 2 apa bisa dikatakan sebagai dapil yang cukup keras pertarungannya atau bagaimana? Cukup keras Pak, karena, pemain ya kalau dari dulu tuh Medan tuh kan pasti dapil neraka ya orang Iya. ngasih taunya ya seperti itu. Tapi, menurut saya mungkin di Medan itu lebih banyak pemilih yang lumayan rasional dan lumayan cerdas karena, eee, mungkin kita di perkotaan ya Pak Peter. Jadi, ke TPS tuh lumayan dekat gitu loh. Iya. Kadang-kadang saya merasa kayak dalam hati ya mungkin maklum juga ya lihat teman-teman yang di daerah tuh harus kasih ongkos. Karena kan TPS-nya jauh-jauh Pak Iya, Peter. betul. Misalnya yang, bukan membenarkan ya, tapi secara logika misalnya dia itu profesinya nelayan Pak, atau petani yang Iya. pendapatannya itu penghasilannya itu dihitung per hari. Per hari. Kalau dia nggak berlayar pagi, pengganti pendapatannya apa kalau dia ke TPS? Iya dong Pak Peter Iya. gitu. Jadi bener juga saya mikir kan. Jadi kenapa kita harus kasih gitu buat teman-teman saya yang ada di pesisir gitu ya, karena ya kalau nggak dia nggak ke TPS. Iya, dia lebih memilih untuk Iya karena kan cari melaut makan, misalnya iya ya. kan dia jual ikan Iya. berapa tuh gitu. Karena kalau misalnya dia harus ke TPS pagi-pagi, biasa kalau nggak salah kan nelayan kan subuh ya Pak ya udah Iya, jalan. udah jalan gitu Iya. kan gitu. Jadi kalau kesiangan kan nggak bisa juga gitu. Jadi Iya. hal-hal seperti ini kan yang perlu nanti ya terutama di DPR RI kan karena yang membuat undang-undang itu kan nanti kan Iya. Komisi 2 beserta juga nanti KPU, Bawaslu dan lain sebagainya. Itu bagaimana memberikan aturan yang relevan lah. Nggak usah bikin aturan juga ada celahnya juga kan sama aja Pak Iya, Peter. sama akan digunakan Akan juga digunakan celah itu juga. ya. Jadi menurut saya langsung aja yang relevan aja deh yang bisa digunakan gitu. Tapi jujur kalau kayak caranya seperti ini Pak Peter di pemilu ini itu sangat brutal. Saya aja nih kayaknya lolos nih Pak. Iya. Karena banyak doa juga kali Pak Peter jadi diselamatkan dan diloloskan gitu. Oke, dari evaluasi Meryl, kira-kira pemilih yang memilih Meryl itu dari tingkat mana? Apakah karena Meryl masih muda sehingga banyak yang milih orang muda atau bagaimana? Jadi saya memang selalu bilang sama tim gitu, ketika tim bilang, "Bu ini nggak bisa kalau nggak gini, kamu cari yang lain." Jadi dari awal itu memang saya sudah memfilter saya mau pemilih yang seperti apa. Oke. Karena kan Pak di dapil saya itu ada sekitar 700-an ribu, hampir 800.000 DPT ya, Iya. daftar pemilih tetap. Suara saya ini aja kan istilahnya saya menang itu di 24.550. Jadi kan kolamnya luas sekali Pak gitu. Iya. Jadi ya kalau memang yang ini nggak bisa, kita cari yang lain. Cari yang lain. Jadi Iya. jangan mengkompromikan nilai kita supaya menang dan dapat suara. Tapi bagaimana kita bisa assessment, oh Meryl itu produknya seperti ini, laku nggak di situ? Kalau nggak laku, cari yang laku Pak. Sehingga ke depan saya nggak capek gitu loh. Saya nggak capek untuk merawat konstituen saya. Begitu saya datang mereka tahu, oh Meryl ini bukan apa-apa. Kayak kalau lihat orang caleg atau DPR kan masyarakatnya langsung kayak, oh cair gitu kan Pak. Iya. Maksudnya kan Langsung bicara. iya langsungnya tuh langsung kayak kasih Orientasinya proposal ya kan cair gitu. Padahal kan Pak kita cuma hanya ada gaji dan tunjangan. Penguasa anggaran itu siapa? Pemerintah. Iya. Uang itu ada di mana?
pemerintah, bukan di anggota DPR, Pak Peter. Itu yang orang masyarakat nggak tahu. Jadi memang banyak catatan yang kita dapatkan banyak sekali. selama pemilu 2024 ini ya. Kita ada waktu kurang lebih 2 menit. Meryl, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pendengar kami? Silakan. Iya, terima kasih Pak Peter. Ya, pertama tentu terima kasih kepada masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya. Ini kan juga masih ada proses sampai tanggal 20 ya. Kita Pengumuman kawal. nanti tanggal 20. Ya, kita kawal apapun hasilnya nanti ya. Kita berdoalah supaya yang terbaik buat bangsa kita ini ya. Jangan setelah ini terpecah gitu ya. Tetap kita pemilu sudah selesai, sekarang kita fokus. Kalau saya sama teman-teman juga bahkan yang lintas fraksi Pak, kita sepakat untuk bagaimana kita tetap membangun Sumatera Utara ya, Provinsi Sumatera Utara, karena ketika kalau apalagi di provinsi ya Pak, nggak ada tuh koalisi oposisi, yang ada itu kita bersama-sama membangun Provinsi Sumatera Utara gitu. Kemudian yang kedua ya mudah-mudahan evaluasi juga buat masyarakat ya dan pemerintah dan juga teman-teman semua ya, mitra-mitra yang ada gitu, bahwa pilihlah ke depannya ini jangan terjadi hal yang seperti ini lagi Pak, gitu loh. Karena ini sangat brutal dengan money politics, dengan potensi kecurangan, dengan intimidasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita mau punya kualitas pemimpin yang betul-betul mumpuni gitu ya, jangan ciptakan pemimpin yang gadungan gitu loh Pak. Oke. Karena kadang-kadang pemimpin gadungan ini lahir dari permintaan masyarakat juga gitu. Dan kalau seperti itu bagaimana ada perubahan dan dan pembangunan di daerah tersebut gitu loh. Jadi ya dari saya mungkin itu, dan semoga kita masih tetap semangat dan percaya nanti di pemerintahan yang baru seperti apa gitu. Sambil menunggu tanggal 20 Maret, kami juga mengucapkan selamat ya. Boleh ya? Terima kasih ya Pak. Pendengarkan Bapak, itulah perbincangan kami dengan Meryl Rauli Saragi SHMH, anggota DPRD Sumatera Utara yang juga menjadi caleg 2024-2029 dari Dapil Sumut 2. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa pemilu ini menjadi bagian dari pesta demokrasi, namun ke depan harus ada hal-hal yang perlu kita lakukan sehingga pemilu ini menjadi pemilu yang jurdil dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kami kembali ke studio.